Hore, hore, hore. Kita bersama-sama berkumpul memuji Tuhan. Ku bersyukur selalu. Amin. Dalam kelemahanku ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah Kau berikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Amin. Amin. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Hore! Tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekeliling tak sejalan denganku, tak sejalan denganku, tetap aku hore, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menaruh pengharapan yang baru untuk kita melihat perkara-perkara yang jauh lebih besar, yang baik. Pertolongannya pasti datang kepada setiap orang yang berharap padanya. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku hore, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekeliling tak mengerti hatiku, tak mengerti hatiku, tetap aku hore, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan Yesus is the best. Amen, amen. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur. Tetap Bapak Ibu sekalian, di dalam keadaan yang tidak sejalan dengan apa yang engkau lihat baik, tetaplah hore, tetaplah bersyukur, tetaplah berterima kasih. Karena semua kita ada di dalam rencana Tuhan yang terbaik, saudara-saudara sekalian. Tuhan merancangkan yang terbaik buat saudara-saudara dan saya. Ingat ya, Tuhan tidak menaruh masa depan kita untuk celaka, tetapi Tuhan sedang menolong setiap kita. Maka ini waktu yang sangat baik untuk kita selalu bersyukur, tidak bimbang, dan selalu percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Amin. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Rencana yang indah Kau berikan bagi kami. Ku bersyukur selalu
dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Aku memang tidak sempurna Tuhan, banyak hal yang aku tidak mengerti, tapi aku menaruh semua harap kepadamu Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tahu jalan hidupku. Kepadamu Tuhan aku percaya. Saat keadaanku tak sejalan denganmu, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang saat sekeliling tidak mengerti hidupku, tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur. Amin, 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 amin. Kau Tuhan yang pasti yang terbaik, Kau Tuhan yang terbaik. Siapa yang percaya Tuhan Yesus yang terbaik? Pastor rindu saat ini. Sekali lagi yuk, katakan pujian ini. Tetap hatiku bersyukur di dalam segala keadaan. Tetap berterima kasih, tetap percaya Tuhan Yesus yang terbaik. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagi kami. Amin. Angkat tangan sudah bersama-sama, katakan. Ku bersyukur selalu dalam pergumulanku. Ada rencana, ada yang indah. Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Dia sediakan jalan yang terbaik. Amin. Kami angkat tangan dan kami percaya. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap
hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku. Haleluya, aku pemuji-Mu Tuhan. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Hore, hore, hore. Dalam segala hal, kalau engkau percaya Tuhan ada di hidup Anda, engkau akan selalu berkata, hore, terima kasih, puji syukur. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur. Amin, 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 amin. Amin. Tuhan Yesus is the best. Mana jempol-jempolnya dan hatinya dan lope-lopenya yang merasakan mengalami kebaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Halo semua saudara-saudara sekalian. Hari yang baru, kita bersyukur. Dan saya melihat ada beberapa komentar yang urgent banget, yang sedang di ICU ya. Kalau engkau keluarganya yang dimana keluargamu sedang saat ini di ICU sakit atau kritis, angkat tanganmu saat ini. Tempat dimana Bapak Ibu angkat tangan karena percaya, memohonkan doa, kerabat keluarga yang terkasih sedang kritis. Sehati sebut namanya in Jesus name. Kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir, mentouch tubuh kerabat Bapak Ibu sedang kritis. Ada kesembuhan in Jesus name. Khususnya keluarga yang sedang menunggu di rumah sakit, terima kelegaan, kekuatan dan damai sejahtera in Jesus name. Amen. Amen. Yes. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Selalu kita ada di dalam tangannya, di dalam rencananya, di dalam kehendaknya, di dalam tuntunannya. Amen. Di pikirannya, di rencananya, tak pernah kau ditinggalkan. Ku di hatinya, ku di rencananya, di pikirannya, di kehendaknya,
tak pernah ku sendiri. Amin. Aku ditolong Tuhan. Belajar untuk selalu bersyukur. Seperti kemarin Pastor sudah sharingkan firman Tuhan bahwa saat kita percaya akan ada namanya kelas ujian. Saat masuk dalam jadwal kelas ujian itu dan kita berada di dalamnya, saudara-saudara, jangan bimbang. Karena lawan daripada percaya itu ragu, bimbang, khawatir. Saat kita menaruh hati kita berharap kepada Tuhan yang hidup, yang benar, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang mengampuni dosa, jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir. Hidupmu ada di dalam rencananya. Ketika kita mengalami hal yang tidak sejalan dengan pikiran kita, di situ kita belajar berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang kita percaya. Di situ kita berani mengucap syukur. Di situ kita tahu bahwa Tuhan sedang menyelamatkan kita. Disingkat ADT, aku ditolong Tuhan. Sama-sama katakan, ADT, aku ditolong Tuhan. Yes. Saat engkau mengalami hal-hal yang menurut pikiranmu, menurut kehendakmu, menurut apa yang kau lihat tidak baik, kalau engkau percaya kepada Juru Selamat, ketahuilah Tuhan sedang menyelamatkan Anda. Tuhan sedang menolong Anda, saya dengan caranya. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal 8. Ya. Kita sama-sama membuka Roma pasal 8 ayat 28. Pembacaan sabda firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 28. Dan saya sapa-sapa dulu ya yang ada di YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp. Aku ditolong Tuhan. Anda ditolong Tuhan. Ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, tapi kita percaya kepada Juru Selamat, kepada Tuhan Yesus, percayalah, Tuhan sedang menyelamatkan Anda. Tuhan sedang menolong Anda. Amin. Yuk, kita melihat Bible, Roma 8 ayat 28. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi seluruh pemirsa, pendengar, di mana saja berada yang berbahagia, yang terkasih ya. Pastor bacakan Roma 8:28. Bapak Ibu sekalian, kita tahu sekarang saat kita mengalami hal yang tidak sejalan dengan pikiran kita. Kemarin kita belum tahu, karena iman adalah sebuah pengalaman. Iman bukan sebuah teori. Iman juga bukan ilmu pengetahuan. Iman adalah sebuah pengalaman nyata, real, kehidupan orang yang percaya, sebut orang beriman. Kita tahu sekarang bahwa Bapa kita, Tuhan yang maha baik, bahasa Manado Jokote, Tuhan yang baik, Tuhan Yesus,
Dia bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk celaka? Pasti tidak. Untuk keburukan? Juga tentu bukan. Untuk rencana yang buruk? Tidak seperti itu. Untuk kelemahan? Untuk kesakitan? Tidak juga, saudara. Saat ada di dalam kitab Daniel mengisahkan ada Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dihadapkan dengan api akan dibakar, dia percaya, sekalipun dia sedih, dia takut pasti secara manusia, tapi dia belajar untuk mempraktekkan imannya. Iman itu seringkali dalam aplikasi terjadi namanya konsep pembalikan secara rohani. Bagi orang-orang dunia, ketika ada masalah, ada pergumulan, tantangan, mereka menghujat, maki, marah, emosi. Emosi itu kakaknya emosi. Sedih, putus asa. Tapi itu orang-orang dunia. Yakobus pernah mengajarkan kita bahwa berbahagialah sekalipun di tengah-tengah pencobaan. Nah, di dalam aplikasi nyatanya, dalam kitab Daniel ada 3 pemuda ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dihadapkan dengan api, maut, masalah, pergumulan yang akan bukan hanya harta, tapi nyawanya terancam. Bukan hanya kesakitan, tapi kematian di depan mata. Mereka bersikap, sekalipun yang kami sembah, Tuhan tidak menolong kami, iman kami tidak akan goyah. Nampaknya buruk, saudara. Di depan itu ada api yang akan siap menghanguskan tubuh mereka. Mereka takut, mereka secara manusia gentar pasti. Tapi tidak ada kata-kata yang melemahkan yang keluar dari lidah, mulut, bibir orang yang percaya. Mereka berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan goyah, kami tidak akan bimbang, kami tetap percaya. Sebetulnya ketika dia mengucapkan itu, dia sedang mempraktikkan konsep pembalikan secara rohani. Maksudnya apa? Sekalipun keadaan tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan, dia belajar bersyukur. Dia mengucapkan tetap apa yang dia yakini. Dia tidak mengucapkan ketakutannya. Dia mengucapkan sebagai orang yang tetap beriman, percaya. Ternyata di balik api, saudara-saudara, ada kemuliaan Tuhan. Di balik ucapan syukur kita, sama, ada kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sedang merenda suatu karya yang indah buat hidupku dan hidupmu. Ketika pastor mengalami dihentikan seluruh kegiatan tatap muka doa penyembuhan, pastor belajar komitmen. Tidak boleh membeda-bedakan. Pastor tahu betul saya manusia biasa, tapi saya punya Tuhan yang merancangkan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Dan saya yakin Tuhan sedang memberikan sebuah rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih besar. Tidak kebetulan sekitar 2-3 hari lalu, ada kerabat dari Bapak Kapolri, Bapak Listio, yang datang ke Balikpapan dan berjumpa kami. Kami berbincang-bincang banyak hal yang baik, saudara-saudara. Puji syukur, ya. Dan tidak kebetulan juga kemarin ada kerabat dari Bapak Kasat TNI, Jenderal Andika Perkasa, yang datang berkunjung ke Healing Center. Ya. Entahlah setelah ini, saudara-saudara, ada juga yang mengkoneksikan kepada yang terhormat Bapak Presiden
Insinyur Joko Widodo tentang kegiatan doa penyembuhan yang sudah jadi berkat banget ini bagi hampir seantero Nusantara, seantero Indonesia. Puji syukur, hidupku ini yang biasa-biasa aja, tapi bisa memberikan dampak yang positif, bisa melihat orang tersenyum, bisa melihat orang menemukan harapan baru, bisa melihat orang yang tidak berjalan, jalan, bisa melihat orang yang sakit, sembuh, bisa melihat orang yang lemah dikuatkan. Sekalipun keadaan kita tidak sejalan dengan apa yang kita rancangkan, kita harus tahu bahwa Tuhan sedang mengangkat kita. Tuhan sedang mempromosikan Anda. Tuhan sedang menolong Anda. Tuhan sedang menyelamatkan Anda. Pengalaman-pengalaman ini adalah sebuah tangga untuk kita melihat karyanya itu ajaib. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidupku, mendatangkan kebaikan buat hidup Anda. Kenapa? Karena saudara-saudara dan saya mengasihi Dia. Sama-sama katakan, aku mengasihi Yesus. A-M-Y. Aku mengasihi Yesus. A-M-Y. Aku mengasihi Yesus. Karena kita mengasihi Yesus, kita mengasihi Dia, dan kita terpanggil masuk dalam rencananya. Amin. Sekarang ayat 29 sampai 30 Pastor baca ya. Sebab semua orang yang dipilihnya, siapa yang hidupnya dipilih oleh Tuhan? Angkat tangannya, ye. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ada kata serupa. Untuk menjadi serupa dengan Yesus, itu ada proses pembelajaran, pembentukan, didikan, bimbingan. Menjadi serupa itu kita rela dibentuk oleh penjunan sebagai bejana, supaya kita bisa menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara sekalian. Amin. Ayat 30 ya. Dan mereka yang tentukannya siapa? Saya. Yang ditentukan dari semula, mereka juga akan dipanggil, diproses, dibentuk, diangkat, dipermuliakan, ditolong, diselamatkan. Amin. Dan mereka yang dipanggilnya, amin, saya, amin, mereka juga dibenarkan, amin. Dan mereka yang dibenarkannya, ingat, ini ayat 30 bagian terakhir. Orang-orang benar lewat proses, lewat keadaan yang tidak sejalan dengan pikirannya, tapi dia bersyukur, dia percaya, dia hore, terima kasih kepada Tuhan, tidak mengeluh, dia bersungut. Mereka akan dimuliakannya. Bapak Ibu sekalian, keadaan apa yang kita alami hari-hari ini? Tetap kuat ya. Belajar percaya, jangan bimbang. Karena lewat ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan lewat kejadian yang engkau alami hari ini, mungkin ada kelemahan tubuh, mungkin ada proses keuangan. Pastor pernah mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Pastor pernah mengalami bagaimana pergumulan tidak mampu membayar uang sekolah, tidak mampu untuk biaya hidup hari-hari, tidak mampu untuk melanjutkan pelayanan karena biaya dan lain sebagainya. Pastor pernah ada di kondisi yang tidak mampu untuk jujur ya, makan sehari-hari pun pastor kadang tidak pikirkan lagi.
Tapi semua itu adalah anak tangga untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut. Tetap percaya. Mungkin sudah hari mengalami masalah pekerjaan, masalah yang ya cukup kompleks ya, karena memang manusia ini banyak masalahnya. Pastor juga dalam melayani penyembuhan hari-hari banyak ya melihat penyakit-penyakit yang seram, yang menyedihkan, yang aneh, yang tidak sanggup kasat mata yang melihat, tidak tega. Pastor nggak tega Bapak Ibu. Makanya hari-hari kemarin ketika Pastor sudah himbau, please jangan datang dulu, tapi orang-orang datang menunggu depan jalan. Pastor ketika tahu hal itu, kondisiku beberapa hari yang lalu, tepatnya minggu lalu ya waktu melayani, itu kan drop banget. Tapi ketika mendengar, mengetahui dari tim ada orang-orang yang menunggu di depan kemarin-kemarin ya, itu nggak tega gitu loh. Dari satu sisi badan ini perlu istirahat, sisi lain hati ini nggak tego, kata orang Palembang, nggak tega. Jadi posisi-posisi ini ya serba salah. Namun sejak kemarin sudah resmi dihentikan ya seluruh kegiatan doa tatap muka melalui surat resmi dari gugus COVID dan juga pemerintah kota, dalam hal wali kota Balikpapan ya. Ini berarti semua kegiatan tatap muka, doa dan penyembuhan Pastor Andy Simon dihentikan. Kembali ke online. Hore, hore, hore. Ini sebuah sikap hati orang percaya. Kembali ke online ya. Tolong semuanya yang membutuhkan, kalau saudara membutuhkan pelayanan, silakan online dengan cara isi form doa saja, lalu kirim ke grup doa. Nanti setiap subuh akan Pastor Andy doakan ya. Tidak perlu tatap muka, tidak perlu ada sentuhan fisik. Doa itu menembus ruang dan waktu. Jadi ketika hari ini engkau alami sesuatu yang membuat engkau menangis, hapuslah duka laramu dan bersemangatlah, bersukacitalah. Engkau anggap kadang-kadang ada sebuah hal yang buruk, celaka, tapi sebetulnya kalau kita beriman kepada Tuhan, hidupmu dan hidupku ada dalam kendalinya. Tuhan sedang menyelamatkan kita. Tuhan sedang menolong kita. Maka marilah kita berkata, ku naikkan syukurku buat keadaan yang kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ketika admin menaikkan judul hore 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 resmi dihentikan, itu tidak bermaksud untuk euforia senang, tapi itu sedang memberi sebuah teladan. Sebagai hamba Tuhan, kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau ye hore 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 itu memang ciri khas barangkali atau warna yang dilihat pelayanan Pastor Andy. Hore, hore, ye, praise God forevermore. Itu ditampilkan. Kami sedang memberikan teladan Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan. Bukan hanya kita pandai mempercakapkan firman, membagikan share firman, tapi kita juga mau memberi teladan real nyata. Sikap-sikap kita ketika mengalami sesuatu yang mungkin tidak sejalan dengan pikiran
pikiran kita, karena kita percaya segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yang terpanggil, yang ditentukannya, yang dipilihnya, dan yang akan dipermuliakannya. Anda percaya engkau dikasih Tuhan, Anda harus percaya Anda juga akan diprosesnya, akan dibentuknya, akan diajarnya, akan diangkatnya. Untuk apa? Untuk dimuliakannya. Let's pray. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang setia. Kepadamu kami tidak ragu akan hidup kami. Kami percaya penuh, mempercayakan bahwa hidup kami, masa depan kami, bahkan kekekalan kami, semua ajaib, indah, dan pasti. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sakit. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan layanan online ini. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah datang dan berkesempatan bertemu dengan Pastor Andy. Puji syukur. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah datang ke kota Balikpapan namun belum berkesempatan bertemu Pastor Andy. Diberkatilah engkau, diberkatilah perjalananmu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah air yang Bapak Ibu minum jadi air kesembuhan, diberkatilah makanan yang engkau makan menjadi makanan yang menyehatkan, diberkati engkau keluar, diberkati engkau masuk, diberkati waktu engkau datang ke kota ini dengan segala harapanmu. Kita belajar bukan berharap kepada manusia, tapi kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian, diberkatilah waktu engkau kembali hari ini di kotamu. Mungkin tidak sejalan dengan apa yang kau harapkan, tidak bertemu, tidak berkesempatan didoakan secara tatap muka. Diberkatilah engkau kembali dengan iringan doa yang sama. In Jesus name. Aliran-aliran kesembuhan menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan kembali ke kota masing-masing. Bukan Pastor Andy yang menyembuhkan, tetapi doa orang benar besar kuasanya. Setiap doa orang benar, janji firman Tuhan, Yesaya 55:11. Setiap firman Tuhan yang keluar tidak pernah kembali dengan sia-sia sebelum mujizat itu terjadi. Dia tetap sanggup. Bahkan Bapak Ibu yang hari ini sudah ada di bandara akan kembali ke kotanya, mujizat dapat terjadi saat ini. Bahkan di bandara, di pesawat, di mana saja, doa tidak dibatasi oleh sentuhan fisik atau tatap muka saja, tapi doa itu dapat bekerja ketika imanmu berseru kepada nama Yesus, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan, nama yang membuat hidupmu menjadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatanmu ajaib dan begitu banyak orang-orang yang menerima jawaban doa saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami hidup umur panjang sehat-sehat untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi, dan untuk saling mendoakan, saling berbagi, dan saling menolong. Terpujilah Tuhan Yesus yang mengalir, yang hidup dalam hidupku dan hidup setiap pemirsa dan pendengar. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Aku mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menyelamatkan tubuh, jiwa, rohku. Disucikan, dikuduskan, diampuni, disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin, 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 amin. Semua kita terberkati, semua kita bersyukur ya. Semua kita hore dalam segala keadaan. Hore, hore, ye, 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 ye. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat masuk hari yang baru dengan rahmat dan kebajikan serta kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kehormatannya, Pastor bisa melayani saudara-saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola fide, Immanuel, bless you. Dadah. Pastor close ya.